kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani, dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Luar biasa, Presiden Prabowo kembali berpidato dengan hebat. Indonesia akan bangkit. Pak Prabowo telah menyampaikan kini Indonesia tidak akan import lagi, namun akan menjadi negara besar yang membantu banyak negara di dunia. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Ada beberapa negara yang sudah mendekati kita, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan, kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa, bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Dalam pidato ini juga, Presiden Prabowo dengan lantang menyatakan tidak takut atas gempuran dari Amerika, dan Indonesia tidak akan pernah mengemis lagi pada Amerika. Kita sekarang punya kemampuan, kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia, dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Dan secara mengejutkan, Pak Prabowo juga kembali menyindir keras para profesor yang hanya bisa nyinyir. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu, yang merasa dirinya sangat pinter, tapi pada dasarnya pinternya hanya pinter bicara, pinter analisa, tapi analisa yang saya tidak mengerti dasarnya apa. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca, dan pertanyaan itu untuk nurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak hal yang sangat penting lainnya yang disampaikan dalam pidato hebat Presiden Prabowo ini. Baik, untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Presiden Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kalau waktu beberapa saat yang lalu saya koreksi, tidak berapa saat yang lalu, dari sejak ratusan tahun bangsa kita, rakyat kita selalu mendambakan
ketahanan pangan. Ratusan tahun rakyat kita mendambakan gemah ripah roh jinawi. Artinya cukup pangan, baru cukup papan dan cukup sandang. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Hal dasar ini banyak dilupakan oleh elit-elit yang pinter-pinter, tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar. Belajar jauh-jauh ke negara lain, tapi tidak faham di mana letak fondasi, landasan berdirinya suatu masyarakat, suatu peradaban. Hari ini saya sangat gembira melihat bahwa kita sekarang membuktikan kepada seluruh rakyat, membuktikan kepada semua elit Indonesia yang sebagian kecil tapi vokal, yang merasa dirinya sangat pinter, tapi pada dasarnya pinternya hanya pinter bicara, pinter analisa, tapi analisa yang saya tidak mengerti dasarnya apa. Tapi hari ini saya melihat bukti anak-anak bangsa dari semua lapisan menangkap praktisi-praktisi, tokoh-tokoh yang mau kerja, yang mau cari solusi, mau coba dan berani mencoba dan berani merintis dan berani memulai. Saudara-saudara sekalian, tadi saya diberi laporan oleh Menteri Pertanian bahwa produksi kita luar biasa dalam 3-4 bulan ini. Sekarang masalahnya adalah kita perlu gudang yang cukup karena produksinya sangat melimpah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh selalu mengeluh. Kita cari solusi jangka pendek dan nanti solusi jangka menengah dan solusi jangka panjang. Jangka menengah, saya telah minta semua unsur BUMN, TNI, Polri untuk turun tangan, dan saya akan siapkan biaya khusus untuk bangun gudang-gudang improvisasi, gudang-gudang sementara yang tidak terlalu mahal. Gunakan lahan-lahan TNI, Polri, dan pemerintah yang ada. Pokoknya setiap hasil petani-petani kita harus bisa disimpan, bisa diamankan untuk digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali.
kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Ini sesuatu yang membahagiakan saya, bahwa pada saat saya diberi kepercayaan menjadi presiden di tengah dunia penuh pergolakan, konflik, perang fisik, perang dagang, rivalitas, perpecahan. Indonesia aman, Indonesia sejuk, Indonesia bersatu. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, Ikhlas, ya, kawan saya lama ini, beliau ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Dari saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan suatu bangsa dimulai dari satuan yang terkecil. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Saudara-saudara sekalian, kita melihat tanah yang katanya tidak mungkin ditanam menjadi hijau. Kita melihat rawa yang tadi tempat buaya menjadi sawah berproduksi.
Kita nanti akan melihat daerah-daerah yang selama ini katanya tandus, kita akan rubah, kita akan melihat, kita akan bikin hijau, kita akan bikin makmur. Di mana tidak ada air, kita akan usahakan ada air. Sekarang kita sudah punya benih-benih gandum bisa ditanam di Indonesia. Kedelai bisa ditanam dengan produktivitas tinggi di Indonesia. Hortikultura, semua tanaman ini adalah sumber kehidupan. Bagaimana di kota-kota? Di kota-kota, di pinggir, kita akan bikin lahan-lahan vertikal seperti ini, tapi bisa bertingkat-tingkat. Mungkin 1 hektar, kalau kita bangun 10 tingkat menjadi 10 hektar dengan sistem pengairan, dengan energi, dengan tenaga panel surya. Jadi kita, masa depan kita gemilang. Terima kasih Pak Ustadz, hari ini kelihatan Indonesia sangat cerah. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang Maha Kuasa telah memberi sangat banyak kepada bangsa kita. Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah, rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang, anak-anak kita akan sehat. Kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir, dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi, yang jumlahnya itu cukup banyak. 25% dari 4 anak Indonesia 1 kurang gizi, yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat di Timur Tengah gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam, tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain.
Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi, saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Kita pakai semua potensi yang sudah ada di Indonesia. Ada pendamping, ada pekerja dari keluarga berencana di tiap desa, itu yang antar. Kita bikin dapur-dapur, pesantren, semua sekolah kita ikut sertakan. Kecuali mereka yang sudah mapan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa, kita tidak paksakan. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya yang sekarang tiap desa sudah berjalan berapa tahun program dana desa, 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dulu yang perjuangkan kita-kita juga, dari semua partai di parlemen, HKTI, kalau tidak salah sudah berjalan 10 tahun. Di desa kita kembalikan 1 miliar, satu desa 1 tahun. Program makan bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah 6 miliar 1 tahun. Minimal 5, 6, ada yang 7, ada yang 8 miliar. Bayangkan dari 1 miliar naik ke 6 miliar, atau dari 1 miliar naik ke 5 miliar saja, itu kenaikan 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya 1 miliar beredar di desa menjadi 6 miliar di satu desa. Kenapa? Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup. Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua umum HKTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia, tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah beberapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan, dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu koperasi. Ya sudah, kita hormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya, dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat kita, kalau panen harga jatuh,
panen tidak ada yang ambil. Sekarang kita robah, kita tidak akan menyerah kepada kesulitan, kita atasi kesulitan. Saya senang tadi apa itu, si Opung, apa itu, si Opung solusi yang dilaksanakan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan gerinanya, saya jangan salah ucap ya, gerina. Ini ada nakal-nakal dikit nih. Gerakan Indonesia Menanam adalah solusi, dan ini kita berikan solusi karena Indonesia besar, pemikiran kita harus besar. Jadi insya Allah nanti, makanya saya minta tunggulah 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau nanti semua desa punya gudang, punya rumah pendingin, kamar pendingin, punya truk, yang satu truk lebih kecil ambil hasil dari sawah, yang satu bolak-balik dari desa ke kecamatan dan kembali, aliran pupuk lancar, aliran produksi keluar dari pelabuhan-pelabuhan, Indonesia akan bangkit. Pertumbuhannya, ada yang mengatakan apa bisa pertumbuhan 8%. Selalu kalau ada niat, ada usaha, ada kelompok, apa bisa? Dan pertanyaan itu untuk nurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Ya, yang mau menyerah silakan, yang mau nyinyir silakan, yang mau kerja, ayo sama-sama kita tukang kerja, iya kan? Kita buktikan hari ini, bukti nanti mungkin berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita akan terus buktikan. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Bukan kita sombong, tidak boleh sombong. Kita selalu harus rendah hati. Tapi jangan kita rendah diri. Jangan menyerah sebelum berjuang. Apa bisa? Ya kan? Bisa. Uangnya dari mana? Ada. Dari mana uangnya? Dari penghematan. Saudara-saudara, saya kira itu dari saya. Jangan terlalu lama juga pengarahan saya, iya. Tapi saya lihat ini ada kopi di sini. Hah? Bagaimana? Pak Ustadz boleh minta izin minum kopi? Karena panitia sudah taruh di sini soalnya. Jangan terlalu lama juga pengarahan saya, iya. Tapi saya lihat ini ada kopi di sini. Hah? Bagaimana? Pak Ustadz boleh minta izin minum kopi? Karena panitia sudah taruh di sini soalnya. Jadi saya ini jadi brand ambassador petani kopi seluruh Indonesia. Panitia, saya dapat sampai jam berapa di sini? Masih boleh? Enggak, Presiden harus kasih contoh. Di rundown-nya pengarahan Presiden 15 menit. Saya udah berapa menit? Jadi saudara-saudara, kita buktikan hari ini bahwa Indonesia mampu. Bangsa yang mampu, bukan bangsa yang menyerah.
bukan bangsa yang kalah, bukan bangsa yang minta-minta. Ada yang mengatakan investor lari, tidak lari, mereka datang ke sini. Ada yang nggak cocok, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kita sekarang punya kemampuan, kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta-minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Hari ini 2 kali saya diberi rasa gembira. Kalau di Jakarta sering dikasih berita-berita yang apa istilahnya tuh? Apa itu, ya kan? Podcast pengamat. Dia lebih tahu apa pikirannya Prabowo dari Prabowo sendiri. Gitu. Kadang-kadang nanti saya mau telepon dia, Pak, apa sih yang sudah saya pikirkan sekarang? Terima kasih Mentan, terima kasih Gubernur Sumsel, Menko Pangan, Menteri Desa, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih, luar biasa ini Ustadz yang memang ingarso sung tulodo, Ustadz yang memimpin dari depan, tidak hanya penceramah tapi pekerja, pembuat, inovator, luar biasa. Kalau ulama-ulama ada 100 seperti Ustadz Adi Hidayat, luar biasa. 100 pusat seperti ini, saudara-saudara sekalian, bersama TNI, bersama Polri, bersama teknokrat, bersama mahasiswa, bersama pemimpin ulama, pemimpin agama lain. Mari kita maju membuat Indonesia terhormat. Masih banyak kegiatan kita, masih banyak PR kita, ya. Nanti saya akan kumpulkan gubernur, bupati, wali kota. Kita ada masalah lain yang penting. Produksi harus bagus, kelaparan harus hilang, kemiskinan absolut harus kita hilangkan, rakyat yang di bawah harus kita berdayakan, pendidikan harus kita perbaiki, tapi juga kebersihan lingkungan. Kita harus perang lawan sampah, dan kita harus buat tiap desa, tiap kecamatan, tiap kabupaten kita harus bikin bersih, asri, indah. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Nanti gerakan Indonesia Asri, selain menanam, kita harus bikin Indonesia gerakan asri. Kita robah wajah Indonesia. Seng-seng yang bekarat, kita pikirkan bagaimana kita robah. Karena warna karat itu bukan warna kebangkitan. Nanti kita minta dari kampus-kampus inovasi, bagaimana kita robah, kita bantu rakyat kita
pembangunan rumah, renovasi rumah akan kita jalankan. Saudara-saudara, saya kira itu dari saya. Terima kasih undangan ini yang saudara berikan kepada saya, membuat saya tambah semangat dan kita pacu pekerjaan kita untuk rakyat Indonesia. Optimis, saya lihat tadi wajah petani kita, wajah pekerja-pekerja kita, petugas pemerintahan, semuanya bersatu. Ini benar, kita bekerja sama. Indonesia bersatu, Indonesia incorporated. Pengusaha, ulama, petani, teknokrat, akademisi, profesor yang mau kerja, profesor yang cerdas, profesor yang cari-cari. Jadi manusia itu ada dua macam. Manusia yang lihat kesulitan, atasi. Ada lagi manusia yang lihat kesulitan, kesulitan. Nunjuk kesulitan itu nggak atasi kesulitan. Kita mengerti kesulitan Indonesia, kita mengerti rakyat perlu pekerjaan, kita mengerti. Ini yang sedang kita kerjakan. Saya kira demikian ya saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa menyertai kita sekalian dalam pengabdian dan perjuangan kita untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Luar biasa ya, keberanian dan ketegasan Presiden kita Prabowo Subianto. Iya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.